Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dina menatap cangkir kopi yang masih setengah penuh di meja makan. Aroma pahitnya masih hangat, mengepul pelan, namun sudah mulai kehilangan rasa karena pikirannya melayang jauh. Pagi itu, sinar matahari masuk dari jendela besar ruang makan, memantulkan kilau lembut di meja kayu yang sudah menjadi saksi banyak percakapan antara dirinya dan Rizal. Tapi akhir-akhir ini, meja itu lebih sering sepi. Dina menghela napas pelan, jemarinya memainkan sendok kecil yang sejak tadi ia putar-putar tanpa tujuan. Hari ini adalah hari kerja. Seperti biasanya ia akan berangkat ke kantor pukul 8. Pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor tidak terlalu melelahkan, tapi cukup membuatnya sibuk hingga sore. Ia menyukai pekerjaannya, meski kadang merasa waktunya untuk Rizal berkurang. Suara langkah terdengar dari arah kamar, pelan namun pasti. Rizal muncul dari lorong, rambutnya masih agak berantakan, kaos abu-abu yang ia kenakan terlihat kusut. Wajahnya tampak segar meski ia baru tidur larut. Dina tahu Rizal tidur larut bukan karena pekerjaan kantor yang menumpuk, tapi karena dia semalam asyik di depan laptop hingga lewat tengah malam. Pagi, sapa Dina sambil mencoba tersenyum. Rizal mengangguk singkat. Pagi. Suaranya datar, tanpa intonasi hangat seperti dulu. Sudah kubuatkan kopi, kata Dina sambil menunjuk cangkir di depannya. Kopi hitam, tanpa gula. Seperti biasa. Rizal hanya menarik kursi dan duduk, mengambil cangkir itu lalu menyesapnya tanpa banyak bicara. Dina memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka, jarak yang tak terlihat namun terasa. Dulu, pagi-pagi seperti ini selalu diisi percakapan ringan, candaan, atau rencana untuk akhir pekan. Sekarang, hanya suara sendok dan detak jam dinding yang terdengar. Aku berangkat agak awal hari ini, ucap Dina akhirnya, memecah kesunyian. Ada rapat pagi di kantor. Rizal tidak menoleh, hanya menggumam. Dina menelan ludah. Perubahan sikap Rizal bukan terjadi semalam, tapi bertahap. Awalnya, ia mengira suaminya hanya lelah karena mengurus usaha. Rizal memang sedang merintis sebuah usaha jasa konstruksi kecil-kecilan. Beberapa bulan terakhir, Rizal sering mengatakan bahwa proyeknya menuntut banyak waktu dan perhatian. Dina percaya, karena ia tahu membangun bisnis memang tidak mudah. Namun, rasa percaya itu mulai digerus oleh hal-hal kecil. Telepon yang dijawabnya dengan tergesa lalu keluar rumah, pesan singkat yang ia sembunyikan begitu Dina mendekat, dan senyum samar yang tidak pernah ia tunjukkan pada istrinya lagi. Rizal meneguk kopinya sekali lagi lalu berdiri. Aku keluar sebentar, mau ketemu orang. Pagi-pagi begini? Tanya Dina. Ya, urusan kerja, jawabnya singkat. Tanpa menunggu tanggapan, Rizal mengambil kunci mobil dan keluar. Suara pintu depan tertutup membuat Dina terdiam. Ia menatap punggung suaminya yang menjauh melalui kaca jendela. Ada perasaan kosong yang menggantung di dadanya. Seperti ada sesuatu yang akan hilang tapi belum sepenuhnya ia mengerti. Dina berdiri, merapikan meja, lalu melangkah ke kamar. Rumah mereka tidak terlalu besar, namun cukup nyaman. Mereka membelinya 2 tahun setelah menikah, dengan tabungan bersama dan sedikit bantuan dari orang tua Dina. Rumah itu memiliki 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur yang cukup luas, dan halaman kecil di depan. Dina menyukainya karena letaknya tidak terlalu jauh dari kantornya, dan lingkungan sekitarnya tenang. Di kamar, Dina membuka lemari dan mengambil baju kerja. Ia memilih blus putih sederhana dengan rok hitam selutut. Saat bercermin, ia menyadari wajahnya mulai terlihat lelah. Lingkar hitam di bawah mata semakin jelas, tanda ia sering begadang karena tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya melayang ke awal pernikahan. Rizal adalah pria yang ia kenal dari teman kuliah. Mereka mulai dekat setelah bertemu lagi di sebuah acara reuni kecil. Rizal waktu itu bekerja di sebuah perusahaan kontraktor, tampak ambisius, dan penuh semangat. Ia pandai berbicara, membuat Dina merasa nyaman dan dihargai. Perhatian Rizal begitu tulus, atau setidaknya terasa tulus di mata Dina saat itu. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat.
Mereka memulai hidup bersama di rumah kontrakan kecil sebelum akhirnya pindah ke rumah yang sekarang. Dina masih ingat bagaimana Rizal memeluknya erat saat pertama kali mereka menempati rumah ini, berkata bahwa mereka akan membangun keluarga yang bahagia di sini. Namun, seiring waktu, kata-kata itu seperti menguap. Dina menata rambutnya, mengambil tas kerja, dan memeriksa ponselnya. Ada satu pesan dari Rani, sahabatnya sejak SMA. Rani, pagi Din. Malam ini sempat? Mau ngobrol? Ada yang mau aku ceritain. Dina tersenyum tipis. Rani adalah orang yang selalu bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ia membalas cepat. Dina, oke, malam ini. Pulang kerja langsung ketemu ya. Setelah memastikan semua barang siap, Dina melangkah keluar. Di teras, udara pagi terasa segar. Ia mengunci pintu, lalu berjalan menuju halte bus. Mobil mereka sedang dipakai Rizal, dan Dina memang lebih sering naik kendaraan umum ke kantor. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar adegan tadi pagi. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar, tapi dinginnya sikap Rizal lebih menusuk dari apapun. Dina mencoba mengusir pikiran itu dengan membuka ponsel dan melihat email pekerjaan, tapi hatinya tetap berat. Sesampainya di kantor, Dina disambut suara ramai rekan-rekannya yang sedang membicarakan rencana liburan. Ia tersenyum, berusaha ikut terlibat dalam obrolan meski pikirannya setengah kosong. Pekerjaan menumpuk di mejanya. Dokumen pengiriman, laporan bulanan, dan jadwal meeting dengan klien luar negeri. Dina memutuskan untuk fokus. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, mengetik cepat di laptop, memeriksa dokumen satu persatu. Waktu terasa berjalan lebih cepat saat ia sibuk. Namun, di sela-sela itu, bayangan wajah dingin Rizal tetap muncul. Siang harinya, saat makan bersama rekan kerja, Dina menerima telepon dari ibu mertuanya. Nama, Mama, muncul di layar, membuatnya sedikit gugup. Assalamualaikum, Ma, sapa Dina. Waalaikumsalam, Dina, jawab suara di seberang, datar namun ada nada penilaian. Kapan terakhir kamu main ke rumah Mama? Sudah 2 minggu lalu, Ma. Kenapa? Ya, Mama cuma tanya. Kok kayaknya kamu sibuk sekali sekarang? Kerja terus. Rizal cerita kamu pulang malam terus. Dina mengernyit. Pulang malam? Enggak, Ma. Dina pulang jam 5. Paling telat jam 6. Langsung ke rumah. Ya sudah. Mama cuma mau ingatkan, jangan lupa urus suami. Karir itu penting, tapi keluarga lebih penting. Ucap ibu mertuanya sebelum menutup telepon. Dina menatap ponselnya, bingung. Seingatnya, ia selalu berusaha mengurus rumah, menyiapkan makan, dan membersihkan meski sibuk bekerja. Mengapa tiba-tiba ibu mertuanya membicarakan hal seperti itu? Sisa hari itu, Dina merasa tidak tenang. Ada firasat aneh yang semakin menguat, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rizal pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 lewat sedikit saat suara pintu depan terbuka. Dina yang sedang duduk di sofa sambil membaca laporan kerja menoleh. Kok baru pulang? Tanyanya pelan. Rizal melepaskan sepatu dan langsung meletakkan tas kerjanya di meja tanpa menatap Dina. Ada urusan, jawabnya singkat. Dina menutup laporan di tangannya. Urusan apa? Tadi pagi kamu bilang mau ketemu orang, tapi nggak kasih kabar sama sekali sampai sekarang. Rizal menghela napas panjang, lalu duduk di kursi berlawanan arah dengannya. Din, aku nggak suka kalau kamu tanya-tanya terus kayak gini. Aku kerja buat kita. Nggak semua hal harus kamu tahu detailnya. Bukan soal itu, Zal, suara Dina melembut. Aku cuma khawatir. Sekarang ini kamu sering banget pulang larut, bahkan kadang nggak jelas kabarnya. Aku takut kamu kecapean atau kenapa-kenapa. Rizal tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya, menatap layar beberapa detik, lalu bangkit menuju kamar. Dina memandang punggungnya, rasa tidak nyaman semakin menekan dadanya. Keesokan paginya, Rizal sudah bangun sebelum Dina. Biasanya, justru Dina yang menyiapkan sarapan lebih dulu. Kali ini, ia mendapati meja makan kosong, hanya ada gelas air mineral yang masih setengah penuh. Rizal sedang berdiri di depan pintu, rapi dengan kemeja biru, siap pergi. Kamu nggak sarapan dulu?
Tanya Dina. Enggak. Aku ada janji pagi ini. Jawabnya sambil memasukkan dompet dan kunci mobil ke saku. Jam segini? Kantor aja belum buka. Ucap Dina ragu. Rizal hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa asing, lalu keluar tanpa menjawab. Hari-hari berikutnya, pola itu terulang. Rizal semakin sering keluar pagi sekali atau pulang larut malam. Telepon yang masuk ke ponselnya lebih sering ia jawab di luar rumah. Dina mencoba memaklumi, meyakinkan dirinya bahwa itu semua demi usaha yang sedang Rizal bangun. Namun, suatu sore, Dina memutuskan mampir ke rumah mertua sepulang kerja. Ia membawa kue favorit ibu mertua, berharap bisa berbincang santai seperti dulu. Saat tiba, ia disambut dengan senyum tipis. Dina, sapa ibu mertua, nadanya datar. Kok tumben datang? Dina tersenyum, mencoba hangat. Iya, Ma. Dina habis dari kantor, sekalian lewat. Bawa kue kesukaan mama. Oh, terima kasih. Ibu mertuanya menerima kue itu, tapi tidak mempersilakan Dina masuk seperti biasanya. Rizal nggak ikut. Nggak, Ma. Dia katanya masih di luar, urusan kerja. Ibu mertua hanya mengangguk, lalu menatap Dina cukup lama. Dina, mama cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk kerja. Suami itu butuh istri yang ada di rumah. Dina tertegun. Ma. Dina selalu pulang sebelum maghrib. Masak, beres-beres. Dina nggak pernah lupa urus rumah. Ya, mama cuma bilang saja. Mama dengar kamu sering pulang malam. Hati-hati, Din. Omongan orang itu kadang bisa bikin masalah. Dina mencoba tersenyum walau hatinya terasa dingin. Baik, Ma. Ia pamit tidak lama kemudian, berjalan pulang dengan pikiran berkecamuk. Dari mana ibu mertua mendapatkan cerita bahwa ia sering pulang malam? Rasanya aneh, karena ia selalu pulang tepat waktu. Malam itu, saat Rizal pulang, Dina memberanikan diri bertanya. Jal, mama bilang dengar aku sering pulang malam. Kamu cerita begitu ke mama? Rizal yang sedang melepas jam tangannya berhenti sejenak. Memang iya, kan? Kadang kamu pulang lewat jam 7. Jal, itu cuma sekali dua kali kalau ada pekerjaan tambahan. Selama ini aku pulang jam 5 atau 6. Ya sudah, nggak usah dibahas. Ucapnya dingin, lalu berjalan ke kamar. Dina terdiam. Ia mulai merasa seperti sedang berjalan di jalanan yang gelap tanpa tahu kemana arahnya. Beberapa hari kemudian, sikap dingin Rizal semakin menjadi. Ia jarang menatap mata Dina, jarang mengajak bicara, bahkan hampir tidak pernah makan bersama. Dina mencoba bersikap normal, berharap ini hanya fase sementara. Tapi setiap kali ia mendekat, Rizal seperti menjauh. Sore itu, Dina sedang menata cucian di halaman belakang saat ponselnya bergetar. Pesan dari Rani masuk. Rani, Din, aku lihat mobil Rizal di kafe dekat kantor aku. Dia sama cewek. Kayaknya bukan urusan kerja. Dina membaca pesan itu 2 kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak salah lihat. Tangannya sedikit gemetar. Ia membalas singkat. Dina, mungkin urusan kerja. Aku tanya nanti. Namun, malamnya, Dina tidak sanggup bertanya. Rizal pulang dengan wajah lelah tapi tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Ia hanya berkata akan tidur lebih awal karena besok ada pertemuan penting. Dina menatapnya lama, ingin bicara, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Hari demi hari berlalu, dan jarak di antara mereka semakin jauh. Dina mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ia masih mengenal suaminya seperti dulu, atau orang yang sekarang tinggal bersamanya adalah sosok yang sama sekali berbeda? Dina datang ke rumah mertua di hari Minggu siang. Ia membawa sayur lodeh kesukaan bapak mertua dan seikat bunga untuk menghiasi meja makan. Sejak menikah, ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya. Karena ia tahu, restu keluarga adalah hal yang penting dalam rumah tangga. Namun begitu pintu dibuka, sambutan ibu mertua terasa dingin. Tidak ada pelukan hangat atau senyum lebar seperti biasanya. Dina, sapa ibu mertua, datar. Tumben datang? Dina mencoba tersenyum. Iya, Ma. Dina sengaja main, sekalian bawa sayur buat makan siang. Oh. Jawaban itu singkat,
tanpa antusias. Di ruang tamu, beberapa saudara Rizal sedang duduk sambil menonton televisi. Dina menyapa satu persatu, tapi sebagian hanya membalas dengan anggukan tipis. Seperti ada udara aneh yang menyelimuti ruangan itu, membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika makan siang dimulai, Dina duduk di sebelah ibu mertua. Rizal belum datang karena katanya masih ada urusan. Ibu mertua menatapnya sejenak lalu bertanya, "Dina, kamu sibuk sekali akhir-akhir ini? Kerja terus?" "Biasa saja. Ma. Jam kerja seperti biasa," jawab Dina. Mama dengar kamu sering pulang malam. Suami kamu di rumah sendirian. Kamu nggak kasihan?" Pertanyaan itu menusuk. Dina meletakkan sendok perlahan. Dina pulang sore. Paling telat jam 6. Kalaupun agak malam, itu karena lembur. Tapi jarang sekali. Ibu mertua menghela napas panjang. "Ya sudah. Mama cuma khawatir. Rumah tangga itu perlu dijaga. Jangan sampai ada masalah gara-gara sibuk sendiri." Dina mengangguk. Meski dalam hati ia bingung dari mana asal cerita itu. Setelah makan, ia membantu membereskan meja. Sambil mencuci piring di dapur, ia mendengar suara lirih dari ruang keluarga. Dua sepupu Rizal sedang berbisik. Katanya dia sering keluar malam sama teman kantor. "Masa sih? Pantesan Rizal suka kelihatan sendirian di rumah." Dina berhenti mencuci, mencoba menenangkan diri. Ia menelan perasaan tidak enak itu, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar apa-apa. Saat pulang, ibu mertua hanya berkata singkat, "Hati-hati di jalan," tanpa menatapnya. Perasaan Dina semakin berat. Malamnya, ia bercerita pada Rani lewat telepon. "Ran, aku nggak tahu kenapa Mama dan keluarga Rizal tiba-tiba dingin sama aku. Kayak mereka percaya aku nggak urus rumah. Padahal aku selalu pulang cepat." Rani diam sebentar, lalu berkata, "Din, kamu harus hati-hati. Bisa jadi ada yang sengaja bikin cerita." "Siapa maksudmu?" "Aku nggak mau nuduh, tapi kemungkinan besar orang yang paling dekat sama mereka." Dina mengerti arah pembicaraan itu. Hanya satu orang yang cukup dekat dan bisa mempengaruhi keluarga besarnya, Rizal. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk tidak langsung pulang setelah kerja. Ia pergi ke toko bunga, membeli tanaman hias kecil untuk rumah, berharap suasana di rumah bisa lebih hangat. Saat tiba, Rizal sedang duduk di teras sambil memainkan ponselnya. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh. "Beli tanaman. Biar rumah lebih segar." Rizal hanya mengangguk singkat. "Besok Mama mau datang. Katanya mau ngobrol sama kamu." Dina menatapnya. "Ngobrol soal apa?" "Nggak tahu. Tanya sendiri nanti." Keesokan harinya, ibu mertua datang siang-siang. Dina yang sedang libur kerja menyiapkan teh manis dan kue kecil. Namun, suasana cepat berubah tegang ketika ibu mertua mulai berbicara. "Dina, Mama mau tanya jujur. Kamu ada hubungan sama orang lain?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Apa maksud Mama?" "Tentu saja enggak. Tapi Mama dengar kamu sering ketemu sama rekan kerja laki-laki, pulang larut, bahkan kadang nggak bilang sama Rizal." Dina terdiam. Itu nggak benar. Aku selalu pulang ke rumah. Kalaupun ketemu teman kantor, pasti dalam rangka kerja, dan aku selalu kasih kabar." Ibu mertua menggeleng. Tapi Rizal bilang lain. Dia bilang kamu berubah. Dina merasakan darahnya berdesir. Jadi benar, Rizal yang menanamkan cerita itu. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan dan membuat suasana rumah Dina semakin sunyi. Dina baru saja menggantung jas kerjanya ketika suara pintu diketuk keras. Ia membuka pintu dan mendapati kakak iparnya, Farid, berdiri dengan wajah tegang. "Kita bisa bicara?" tanyanya singkat. Dina mempersilakan masuk. Farid duduk di sofa, menatapnya tajam. "Dina, aku mau tanya langsung. Bener kamu ada hubungan sama cowok kantor?" Pertanyaan itu membuat Dina terpaku. "Farid, kamu dengar dari siapa?" "Itu nggak benar sama sekali." "Bukti sudah ada," kata Farid sambil mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan beberapa foto. Dina sedang makan di sebuah restoran dengan seorang pria. Foto itu diambil dari jarak jauh, di sudut yang membuat mereka tampak dekat.
Dina memandangi foto itu. Ini rekan kerjaku, Maulana. Kami makan siang di dekat kantor karena membahas laporan. Lihat baik-baik, ini siang hari, bukan malam. Farid menghela napas, seakan tidak percaya. Tapi Rizal bilang kamu sering pergi sama dia. Bahkan kadang pulang larut. Dina merasa kepalanya berdenyut. Farid, aku nggak tahu kenapa Rizal bilang begitu. Aku selalu pulang sore. Foto ini dipelintir. Farid bangkit berdiri. Aku cuma kasih tahu. Keluarga besar udah dengar semua. Mereka nggak suka. Lalu ia pergi meninggalkan Dina dalam kebingungan. Beberapa jam kemudian, telepon Dina berdering. Nama ibu mertuanya muncul di layar. Dina. Suara di seberang langsung meninggi. Kamu malu-maluin keluarga. Mama dapat kiriman foto-foto kamu sama laki-laki lain. Apa kamu nggak mikir perasaan suami? Itu fitnah. Itu rekan kerja. Kami lagi. Sudah. Jangan bohong lagi. Rizal cerita semuanya. Kamu pikir mama nggak percaya anak sendiri? Mulai sekarang mama nggak mau lihat kamu deket-deket Rizal. Telepon ditutup sepihak. Dina terduduk di lantai. Matanya panas menahan tangis. Malam itu, Rizal pulang dengan wajah datar. Dina menatapnya dengan perasaan campur aduk. Zal, kamu yang kasih foto itu ke keluargamu. Rizal duduk di kursi, membuka laptop, dan berkata tenang, aku cuma tunjukkan kebenaran. Itu bukan kebenaran, Zal. Itu fitnah. Kamu tahu persis aku nggak selingkuh. Rizal menutup laptop pelan, lalu menatap Dina. Kalau kamu nggak salah, kenapa banyak orang yang bilang lihat kamu sama laki-laki lain? Karena mereka salah lihat atau ada yang sengaja bikin aku terlihat salah. Suara Dina bergetar. Rizal tersenyum tipis. Senyum yang membuat Dina merinding. Kamu selalu punya alasan. Tapi, Din, aku udah nggak percaya sama kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Dina. Ia ingin berteriak, membela diri, tapi menyadari percuma. Rizal sudah memutuskan posisinya. Malam itu, Dina menangis sendirian di kamar. Suara hujan di luar seakan menenggelamkan semua kenangan baik yang pernah ia miliki bersama Rizal. Malam itu, Dina duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Udara kamar yang biasanya hangat terasa dingin menusuk tulang. Rizal belum pulang, dan entah kenapa kali ini perasaannya benar-benar gelisah. Pikirannya melayang pada sikap Rizal belakangan yang semakin menjauh, pulang larut, dan seringkali menghindari tatap matanya. Namun, Dina tidak menyangka bahwa di luar sana, Rizal sedang menjalankan sebuah rencana yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan nama baiknya. Di sebuah warung kopi tidak jauh dari rumah, Rizal duduk bersama dua orang sahabatnya, Roni dan Fajar. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun nada Rizal terdengar penuh emosi. Gue udah nggak tahan, Jar. Gue harus ngasih tahu keluarga gue siapa sebenarnya Dina itu. Ucap Rizal sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Fajar menatapnya heran. Maksud lo? Rizal menatap ke arah meja, lalu menarik napas panjang. Dia itu, gue yakin dia udah selingkuh. Roni langsung mengangkat alis. Lo yakin? Atau cuma perasaan lo aja? Bukan cuma perasaan. Gue punya bukti, jawab Rizal cepat. Bukti yang dimaksud Rizal sebenarnya hanyalah potongan-potongan kejadian yang dia pelintir sendiri. Foto Dina sedang makan siang bersama rekan kerja pria, pesan singkat yang dibalas dengan sopan oleh Dina kepada seorang klien, dan beberapa cerita dari tetangga yang suka mengada-ada. Semua itu dirangkai Rizal menjadi narasi yang memojokkan istrinya. Rizal mulai membocorkan cerita itu kepada Roni dan Fajar, menambahkan bumbu agar terdengar lebih meyakinkan. Ia mengubah intonasi suara seolah menjadi korban yang dikhianati. Lo bayangin, Jar, gue kerja banting tulang, dia malah enak-enakan pergi sama laki-laki lain. Bahkan gue pernah lihat sendiri dia ketawa-ketawa di parkiran sama pria itu. Ujar Rizal, menahan senyum licik di balik wajah muramnya. Keesokan harinya, kabar itu mulai merayap ke telinga keluarga besar. Mula-mula Rizal bercerita kepada adik perempuannya, Ratna. Ratna adalah tipe orang yang tidak pandai menyimpan rahasia, apalagi kalau menyangkut urusan keluarga. Erate, aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Dina itu kayaknya udah nggak sayang sama aku.
Ucap Rizal dengan nada getir. Ratna terkejut. Maksudnya apa, Bang? Rizal menghela napas panjang. Dia, ada orang lain. Ratna langsung terdiam. Namun matanya berbinar-binar seperti mendapatkan gosip besar. Ia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi dalam hati kecilnya, ia sudah memikirkan siapa saja yang akan ia ceritakan. Hanya butuh waktu 2 hari, gosip itu sudah sampai ke telinga mertua Dina. Ibu Rizal, Buati, menelepon anak sulungnya itu dengan suara yang berat. Rizal, ini benar? Kata Ratna, Dina punya laki-laki lain. Rizal pura-pura terkejut mendengar kabar itu. Ibu dengar dari siapa? Ya dari Ratna. Katanya kamu yang cerita. Rizal, ini masalah besar. Suara Buati mulai meninggi. Rizal menunduk meski sedang berbicara lewat telepon. Aku nggak mau cerita sebenarnya. Bu, aku cuma, udah nggak kuat. Aku simpan sendiri, tapi makin lama makin nyakitin. Pembicaraan itu menambah keyakinan Buati bahwa menantunya memang bersalah. Dari situ, Buati mulai menghubungi beberapa kerabat, katanya untuk meminta saran. Tapi sebenarnya gosip itu semakin meluas. Sementara itu, Dina tidak mengetahui apapun. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, berusaha mengabaikan dinginnya sikap Rizal. Namun ia mulai merasa aneh ketika beberapa anggota keluarga mulai berbicara dengan nada sinis. Suatu sore, saat Dina datang ke rumah mertua untuk mengantarkan kue, Buati menyambutnya tanpa senyum. Kamu sehat, Dina? Tanya Buati datar. Alhamdulillah sehat, Bu, jawab Dina sopan. Ya, semoga aja kesehatan kamu terjaga. Apalagi kalau kamu sering keluar malam, kan gampang capek. Sindir Buati dengan nada penuh arti. Dina terkejut, namun ia mencoba tersenyum. Maksud ibu? Ah, nggak usah pura-pura. Saya ini sudah cukup umur untuk tahu kalau perempuan sering keluar malam itu biasanya. Ya, urusannya sama laki-laki, jawab Buati sambil mengangkat alis. Dina hanya terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan sikap suaminya. Tapi ia belum tahu bahwa benih fitnah itu sudah tumbuh menjadi keyakinan di benak keluarga besar Rizal. Di sisi lain, Rizal justru semakin lihai menyebarkan cerita. Ia sengaja membicarakannya di acara kumpul keluarga, di tempat kerja, bahkan kepada tetangga dengan nada kasihan pada dirinya sendiri. Kasihan aku, Bu. Aku ini cuma suami yang ingin keluarganya utuh. Tapi kalau istrinya udah milih orang lain, mau apa lagi? Ucapnya di depan 2 tante Dina saat arisan keluarga. Pelan-pelan, reputasi Dina di mata keluarga mulai runtuh. Senyum yang biasanya menyambutnya kini diganti tatapan tajam. Sapaan ramah berubah menjadi gumaman. Dina merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap kali berada di tengah mereka. Namun, ia masih belum tahu bahwa orang yang berada di balik semua ini adalah orang yang selama ini ia panggil suami. Rizal, dengan wajah sedih dan kata-kata manis yang dibumbui kebohongan, berhasil membuat semua orang percaya bahwa Dina adalah istri yang tega mengkhianati pernikahan mereka. Dan fitnah itu baru saja dimulai. Dina terbangun lebih pagi dari biasanya. Malam sebelumnya ia hampir tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi rasa sakit, tubuhnya letih. Tapi pikirannya tetap berputar cepat memikirkan kejadian-kejadian yang semakin memojokkannya. Semakin hari, tuduhan itu seperti akar yang tumbuh liar, menjalar ke setiap sudut rumah dan hati orang-orang yang dulu menyayanginya. Udara pagi terasa pengap. Dina berjalan perlahan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia mencoba mempertahankan rutinitas, meskipun perasaan di dalam hatinya sudah berkeping-keping. Saat sedang memotong sayur, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Rizal muncul dengan wajah masam, mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika. Jangan repot-repot masak buat aku, katanya dingin tanpa menoleh, langsung menuju dispenser untuk mengambil air minum. Dina menghentikan gerakan tangannya, menatap punggung suaminya. Aku cuma menyiapkan seperti biasa. Nggak apa-apa kan? Rizal meneguk airnya, lalu meletakkan gelas dengan agak keras di meja. Buat apa? Aku nggak mau makan dari tangan orang yang aku nggak percaya lagi. Ucapan itu menusuk dada Dina. Ia menarik napas, mencoba tetap tenang. Rizal, sampai kapan kamu mau percaya sama fitnah itu? Aku nggak seperti yang kamu pikir.
Rizal menatapnya sekilas, mata penuh sinis. Fitnah? Semua orang udah tahu, Din. Buktinya udah jelas. Mamah pun udah nggak mau lagi lihat muka kamu. Jangan kira aku nggak tahu kamu masih diam-diam komunikasi sama lelaki itu. Dina memegang meja untuk menahan gemetar tangannya. Lelaki itu? Siapa maksud kamu? Kalau rekan kerja, wajar kan kita komunikasi? Masa itu langsung dianggap? Cukup. Rizal memotong dengan suara meninggi. Kamu pikir aku bodoh? Udah cukup kamu mempermalukan aku di depan keluarga. Sekarang, aku nggak mau lagi lihat kamu ada di rumah ini. Kata-kata itu membuat Dina terdiam. Perutnya terasa mual. Maksud kamu, aku harus pergi. Rizal mengambil tas kerja, memasang jam tangan, lalu mendekat hanya untuk mengambil kunci mobil yang terletak di dekat Dina. Kamu bukan istri yang aku kenal dulu. Lebih baik kamu balik ke rumah orang tua kamu. Hari ini juga. Dina merasa darahnya surut dari wajahnya. Rizal, ini rumah kita. Semua yang kita bangun bersama. Yang bangun aku, bukan kamu. Potong Rizal lagi, kali ini lebih dingin. Kamu cuma numpang hidup di sini. Dan sekarang waktunya kamu pergi. Dina berusaha menahan air mata. Kalau aku pergi, kamu pikir masalah selesai? Kamu nggak mau dengar penjelasan aku sama sekali. Rizal menatapnya lama, kemudian berkata dengan nada rendah tapi tajam. Penjelasanmu nggak ada artinya. Aku udah yakin sama apa yang aku tahu. Tanpa berkata lagi, Rizal keluar rumah, meninggalkan Dina sendirian di dapur dengan suara pintu yang dibanting. Dina berdiri terpaku. Tangannya masih memegang pisau yang sejak tadi tidak bergerak. Pandangannya kabur karena air mata yang terus mengalir. Ia merasa seperti diusir dari hidup yang selama ini ia perjuangkan. Menjelang siang, mertua Dina datang. Pintu rumah diketuk keras. Dina membukakan dengan mata yang sembab. Di depan pintu, berdiri Ibu Rizal bersama salah satu kakak ipar Dina. Wajah keduanya tegang dan dingin. Kamu belum siap-siap? Tanya ibu mertua tanpa basa-basi. Siap-siap untuk apa, Bu? Untuk pergi dari rumah ini. Rizal udah bilang sama kami. Kami nggak mau ada orang kayak kamu di keluarga ini. Kamu udah mempermalukan kami semua. Dina menunduk, berusaha menahan suara bergetar. Bu, sumpah demi Allah, saya nggak seperti yang Bu pikir. Tolong percaya sama saya. Ibu mertua mengibaskan tangan. Cukup. Semua udah jelas. Kalau kamu punya malu, cepat kemas barang-barang kamu. Rizal udah nggak mau lagi sama kamu. Kakak ipar masuk tanpa permisi. Langsung menuju kamar Dina dan Rizal. Dina mengejar, berusaha menghentikan. Mbak, tolong jangan. Udah, nggak usah banyak bicara. Bentak kakak iparnya sambil menarik koper dari lemari. Satu persatu pakaian Dina dikeluarkan dan dimasukkan secara kasar. Dina berdiri di pintu kamar, tubuhnya bergetar. Setiap lipatan baju yang dimasukkan ke koper terasa seperti potongan hidupnya yang diambil paksa. Tak lama, koper itu sudah berada di ruang tamu. Ibu mertua berdiri di depan pintu, menunjuk keluar. Silakan. Pergi. Bu, saya nggak punya tempat lain selain sini. Orang tua saya di kampung, jauh. Tolong beri saya waktu, pinta Dina lirih. Ibu mertua memalingkan wajah. Bukan urusan saya. Anggap aja ini balasan dari perbuatan kamu. Tanpa bisa melawan, Dina menyeret kopernya keluar. Matahari siang terasa menyengat, tapi hati Dina jauh lebih panas oleh rasa sakit yang membakar. Ia melangkah pelan ke arah jalan, meninggalkan rumah yang dulu ia sebut rumah tangganya. Di kejauhan, ia mendengar suara pintu rumah dibanting kembali. Langkahnya berat, tapi satu hal mulai tumbuh di hatinya, keinginan untuk membuktikan kebenaran. Udara malam terasa dingin menusuk tulang saat Dina duduk di kamar kos kecilnya, menatap layar ponsel yang penuh dengan screenshot pesan dan foto yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Meski belum sepenuhnya jelas, ia mulai merangkai potongan-potongan kejadian yang selama ini tidak masuk akal. Setelah pembuangan dari rumah, Dina sempat linglung, tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, kemarahan yang terus membara membuatnya enggan menyerah. Ia tahu satu-satunya cara untuk membersihkan namanya adalah menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa semua fitnah itu adalah kebohongan Rizal.
Ia mengingat lagi kejadian-kejadian kecil sebelum isu selingkuh merebak. Panggilan telepon misterius yang sering Rizal terima di malam hari, pesan-pesan yang langsung ia hapus setelah membacanya, dan perubahan sikapnya yang semakin dingin. Semua itu menjadi titik awal. Malam itu, Dina memutuskan untuk menghubungi Rina, sahabat dekatnya yang juga bekerja di kantor yang sama dengan Rizal. "Rin, aku butuh bantuan kamu. Tolong, ini soal hidup mati aku." Suara Dina terdengar serak di telepon. Rina terdiam sebentar, lalu menjawab, "Din, kamu tahu kan aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi, kalau memang kamu yakin difitnah, aku nggak bisa tinggal diam. Cuma, kamu harus hati-hati, ya." Percakapan itu menjadi awal. Rina bercerita bahwa beberapa minggu terakhir Rizal sering terlihat bersama seorang wanita bernama Liana, pegawai baru di kantor. "Aku nggak tahu pasti hubungan mereka apa, tapi, ya, kalau lihat dari caranya Rizal memperlakukan dia, kayaknya lebih dari rekan kerja biasa," kata Rina hati-hati. Dina merasakan darahnya berdesir. Nama itu, Liana, tidak asing di telinganya. Ia pernah melihat nama tersebut muncul di daftar panggilan tak terjawab di ponsel Rizal, tapi waktu itu ia tak berpikir jauh. Dari sana, Dina mulai merancang langkah. Ia menyewa ponsel bekas murah untuk membuat akun media sosial baru tanpa identitas asli. Dengan akun itu, ia mengikuti semua akun publik Liana, mengamati setiap unggahan, setiap komentar, setiap foto yang mungkin menyimpan petunjuk. Ia juga mulai mencari informasi dari kenalan-kenalan lama Rizal yang jarang ia hubungi. Di sisi lain, Dina mulai menyusun kronologi kejadian sejak awal hingga hari pembuangan. Ia mencatat siapa saja yang berbicara padanya, siapa yang menuduh, dan siapa yang diam tapi terlihat mencurigakan. Semua ia tulis rapi di sebuah buku catatan bergaris, lengkap dengan tanggal dan jam. Penyelidikan ini membuat Dina harus keluar malam beberapa kali. Ia mendatangi kafe-kafe yang dulu sering Rizal kunjungi bersama teman-teman kantornya, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Kadang ia hanya duduk di pojok, memesan segelas teh, sambil memasang telinga pada percakapan di meja sebelah yang terdengar menyebut nama Rizal. Suatu malam, di sebuah kafe kecil dekat pusat kota, Dina mendengar dua orang pria berbicara sambil tertawa. Itu si Rizal tuh, jago banget nutupin jejak. Pacar di kantor, istri di rumah, masih bisa senyum-senyum seakan gak ada masalah. Mereka tidak tahu kalau Dina duduk hanya 2 meja dari mereka. Tangan menggenggam gelas dengan erat agar tidak menunjukkan getaran amarahnya. Pulang dari kafe itu, Dina merasa semakin yakin bahwa kebenaran sedang ia dekati. Tapi ia juga sadar, semakin dekat ke kebenaran, semakin besar risiko yang ia hadapi. Rizal pasti akan melakukan segala cara untuk menghentikannya jika tahu bahwa ia sedang diselidiki. Di kamar kos, Dina menutup buku catatan, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. "Aku akan buktikan semuanya," bisiknya pelan, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Malam itu, Dina duduk di meja makan rumah kontrakan kecilnya sambil menatap layar laptop yang terbuka. Di hadapannya, beberapa file foto, rekaman suara, dan potongan percakapan yang berhasil ia simpan dari ponsel Rizal sudah tersusun rapi. Nafasnya berat, matanya berulang kali berkedip untuk menahan rasa pedih yang masih mengendap di dadanya. "Aku nggak boleh cuma marah. Aku harus bisa membuktikan semuanya," gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir, Dina memang memanfaatkan waktu malamnya untuk merangkai puzzle kebenaran. Setiap potongan bukti ia simpan di folder khusus, diberi label, dan dicatat detail waktunya. Ia tahu, di mata mertua dan keluarga besar, ia hanyalah seorang menantu yang sudah terbukti berselingkuh, walau semua itu hanya hasil fitnah Rizal. Maka kalau ia ingin membalikan keadaan, semua harus rapi dan tidak terbantahkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rani. "Rani? Din, aku udah dapat rekaman CCTV dari kafe yang sering Rizal datengin sama perempuan itu." Dina buru-buru membalas. "Dina, serius? Kirim ke aku, Ran. Please." Tak sampai semenit, file video masuk ke email Dina. Tangannya bergetar saat memutar rekaman itu. Di layar, jelas terlihat Rizal duduk berdua dengan seorang perempuan berambut panjang, tangannya sesekali menggenggam tangan perempuan itu. Keduanya tertawa, terlihat akrab, bahkan beberapa kali perempuan itu menyentuh wajah Rizal dengan lembut. Dina menutup mulutnya rapat-rapat,
menahan isak yang nyaris pecah. Video ini, pikirnya, akan menjadi salah satu bukti terkuat. Tapi ia tahu, hanya video ini tidak cukup. Ia butuh kesaksian, butuh rangkaian bukti yang saling menguatkan. Rani menelpon. Din, aku tahu ini berat. Tapi kalau kamu mau ungkap semua di depan keluarga besar, kamu harus siap mental. Mereka udah terlalu percaya sama cerita Rizal. Ujar Rani dengan suara serius. Aku siap, Ran. Aku udah nggak peduli lagi mereka mau bilang apa. Aku cuma mau mereka tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati siapa. Jawab Dina mantap. Malam itu, Dina mulai menyusun rencana secara terperinci. Ia menuliskan daftar siapa saja yang akan hadir dalam acara keluarga besar minggu depan. Acara itu sebenarnya pertemuan rutin keluarga dari pihak Rizal, tapi tahun ini digabung dengan perayaan ulang tahun pernikahan mertua. Dina tahu, momen itu akan menjadi panggung yang tepat. Ia mulai memikirkan urutan langkahnya. Mengumpulkan semua bukti yang tidak bisa disangkal. Foto, video, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan. Menyiapkan saksi, minimal 2 orang yang bisa mendukung keterangannya, termasuk Rani. Menentukan waktu yang tepat di acara nanti untuk memutar semua bukti di depan semua orang. Beberapa kali Dina membayangkan ekspresi mertua saat melihat kebenaran itu. Ada sedikit rasa puas yang timbul, tapi juga rasa sedih yang tak bisa dihindari. Karena pada dasarnya, ia masih menganggap mereka keluarga. Namun luka yang mereka beri sudah terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Dina lebih sibuk dari biasanya. Siang ia bekerja seperti biasa. Malam ia mengatur strategi. Ia menemui seorang teman lama yang bekerja sebagai teknisi IT untuk membantu memastikan semua bukti digitalnya tidak bisa dimanipulasi atau dihapus. Aku akan buat semua file ini aman di 3 tempat berbeda, kata teman itu. 1 di laptop kamu, 1 di flash disk, 1 lagi di penyimpanan awan. Kalau Rizal sampai nekat nyerang file ini, dia nggak akan bisa hapus semuanya. Terima kasih banget. Aku benar-benar butuh ini, kata Dina dengan mata berkaca-kaca. 1 minggu menjelang acara keluarga besar, Dina sudah memiliki semua yang ia butuhkan. Yang tersisa hanyalah mengatur mental dan memastikan ia tidak goyah ketika harus berdiri di depan mereka semua. Ia melatih cara bicaranya di depan cermin. Bagaimana ia akan membuka pembicaraan, bagaimana ia akan menunjukkan bukti satu persatu, dan bagaimana ia akan menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Setiap kali rasa takut menyelinap, Dina mengingat kembali semua fitnah yang dilontarkan padanya. Betapa ia dibuang, diceraikan, dan dipermalukan. Kenangan itu menjadi bahan bakar tekadnya. Di malam terakhir sebelum acara, Dina duduk sendirian di kamar kontrakan. Ia menatap flash disk di genggamannya. Besok semuanya berubah, bisiknya pelan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari sudah mulai naik tinggi meski jam baru menunjukkan pukul 9. Dina terbangun lebih awal dari biasanya. Semalaman dia hampir tak bisa tidur, memikirkan segala rencana yang sudah ia susun dengan matang untuk hari ini. Hari yang akan menjadi saksi bisu dari semua luka, fitnah, dan kebohongan yang selama ini menjerat hidupnya. Di meja rias, Dina duduk menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu, yang dulu selalu tampak hangat, kini terlihat tajam dan penuh tekad. Bibirnya terkatup rapat. Seakan setiap kata yang hendak keluar harus benar-benar tertata. Hari ini dia tidak hanya akan berdiri di hadapan keluarga besar, tetapi juga di hadapan mereka yang telah mencemarkan namanya. Gaun berwarna biru navy dengan potongan sederhana namun elegan sudah ia siapkan semalam. Tidak berlebihan, namun cukup menegaskan wibawa. Dina tahu, kesan pertama yang ia berikan hari ini sangat penting. Dia tidak ingin terlihat rapuh, apalagi seperti korban yang memohon belas kasihan. Dia harus menunjukkan bahwa dirinya kuat, berdiri tegak, dan siap menghadapi siapapun. Sementara itu, di kediaman keluarga besar Rizal, suasana sudah mulai ramai. Mobil-mobil mewah silih berganti memasuki halaman rumah besar bercat putih itu. Beberapa kerabat dari luar kota baru saja tiba. Suara tawa, percakapan, dan sapaan akrab terdengar di seluruh ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik acara yang seolah hangat ini, ada badai besar yang siap pecah. Rizal terlihat sibuk menyambut tamu bersama ibunya, Ratna. Senyum yang ia lemparkan terlihat tulus di mata orang lain. Namun Dina tahu, itu hanyalah topeng. Rizal mengenakan setelan jas abu-abu muda yang membuatnya tampak rapi dan berwibawa.
Beberapa sepupu perempuan bahkan memuji penampilannya. Ia hanya tertawa kecil, menerima pujian itu tanpa beban. Dina datang nggak ya? Atau dia malu buat muncul? Terdengar salah satu sepupu Rizal berbisik pada yang lain. Aku dengar dia sudah nggak mau lagi ketemu keluarga ini. Jawab yang lain sambil mengedikan bahu. Percakapan itu sengaja diucapkan cukup keras, seolah ingin memastikan siapapun di dekatnya bisa mendengar. Ratna yang sedang berdiri tak jauh dari sana, hanya menanggapi dengan senyum tipis. Namun matanya berbinar penuh kepuasan. Baginya, semakin sedikit orang yang memihak Dina, semakin mudah ia dan anaknya menjaga kebohongan tetap hidup. Sekitar pukul 10, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan gerbang. Sebuah sedan hitam mengkilap perlahan masuk. Semua mata yang sedang berada di halaman otomatis menoleh. Dari dalam, Dina keluar dengan langkah mantap. Udara panas dan tatapan puluhan pasang mata tak sedikit pun menggetarkan langkahnya. Ia membawa sebuah clutch kecil di tangan kanan, dan di tangan kiri sebuah map coklat tipis. Map itu tampak biasa saja. Namun bagi Dina, isinya adalah senjata pamungkas. Beberapa anggota keluarga terdiam sejenak melihat kemunculannya. Ada yang tersenyum basa-basi, ada pula yang menatap sinis tanpa berusaha menyembunyikannya. Dina hanya menanggapi dengan anggukan ringan. Ia berjalan masuk, membiarkan aroma parfum lembutnya menembus kerumunan yang terasa kaku. Rizal yang melihat kedatangannya sedikit terkejut. Alisnya terangkat, namun senyum di wajahnya tidak luntur. Ia melangkah menghampiri, mencoba menjaga penampilan. "Kamu datang juga," katanya dengan nada yang dibuat seolah ramah. "Kenapa? Takut?" Dina menjawab datar, namun sorot matanya menancap dalam. Rizal menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. "Acara ini buat keluarga, jangan bikin drama," ujarnya pelan, tapi cukup untuk Dina dengar. Dina tersenyum tipis. "Drama itu kamu yang mulai." Ratna mendekat, menyela percakapan. "Dina, senang kamu bisa datang. Semoga hari ini kita bisa saling terbuka," ucapnya dengan nada manis, tapi mata itu memancarkan ketidaksukaan. "Betul, Bu. Saya memang datang untuk membuat semuanya terbuka," jawab Dina dengan suara jelas. Beberapa kerabat yang berada di dekat mereka mulai saling melirik. Atmosfer berubah sedikit tegang, namun acara tetap berjalan. Para tamu diarahkan menuju ruang tengah yang sudah dihias. Di meja panjang, tersaji berbagai hidangan, dari makanan tradisional hingga makanan modern, tertata rapi. Dina memilih duduk di sudut ruangan, memposisikan diri sehingga ia bisa mengamati seluruh tamu tanpa terlihat mencolok. Sesekali, ia membuka ponsel, memastikan semua file yang ia simpan sudah siap. Video, rekaman suara, dan foto-foto berada di folder yang terkunci. Ia juga sudah menyiapkan salinan dalam bentuk fisik di dalam map. Kerabat demi kerabat datang menghampiri, sebagian hanya untuk basa-basi menanyakan kabar. Namun nada bicara mereka terasa berbeda. Ada yang terdengar seperti sedang mencari celah, ada pula yang diam-diam mencoba memancing cerita. Dina menanggapi semua dengan jawaban singkat dan senyum sopan. Di sisi lain ruangan, Rizal terlihat berbicara dengan dua pamannya. Mereka bertiga sesekali melirik ke arah Dina. Tidak sulit bagi Dina untuk menebak isi pembicaraan mereka. Menjelang siang, puncak acara semakin dekat. Semua anggota keluarga besar diarahkan untuk duduk bersama di ruang tamu yang luas. Di tengah ruangan, sebuah mikrofon dan pengeras suara sudah disiapkan, konon untuk sesi sambutan dan pembicaraan keluarga. Dina tahu, inilah saat yang paling tepat. Namun sebelum acara dimulai, seorang bibi dari pihak Rizal mendekati Dina. Perempuan parubaya itu menatapnya dengan ekspresi campuran antara penasaran dan prihatin. "Dina, kamu tahu kan apa yang sudah dibicarakan orang-orang?" Dina mengangkat alis. "Tahu, BI. Dan hari ini, saya pastikan semua orang akan tahu yang sebenarnya." Bibi itu terdiam, lalu menarik napas panjang. "Kalau itu yang kamu mau, semoga kamu siap." "Saya sudah lebih dari siap," jawab Dina mantap. Suasana di ruangan mulai tenang. Semua orang duduk, menunggu giliran berbicara. Rizal mengambil mikrofon terlebih dahulu. Dengan suara penuh percaya diri, ia mulai mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kata-katanya terdengar manis, namun bagi Dina, setiap kalimat hanya terdengar seperti lapisan gula di atas racun.
Dina menatap Rizal tanpa berkedip. Ia menunggu saat yang tepat untuk berdiri, saat semua mata akan tertuju padanya. Dan momen itu sudah semakin dekat. Dina berdiri di depan cermin besar di kamar hotel tempatnya menginap sejak kemarin sore. Tangannya gemetar saat membetulkan letak bros di kerudungnya. Gaun panjang berwarna navy yang dikenakannya jatuh anggun membalut tubuhnya. Sederhana namun terlihat berwibawa. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu. Hari di mana seluruh keluarga besar Rizal akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-40 orang tua Rizal. Hari yang juga akan menjadi panggung untuk menyingkap semua kebohongan yang selama ini menjeratnya. Napas Dina terasa berat. Sejak subuh ia sudah terjaga. Duduk di tepi ranjang sambil menatap koper kecil di sudut ruangan. Koper yang berisi dokumen, rekaman, dan foto-foto yang menjadi senjata utamanya. Ia sudah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Setiap bukti yang akan ia buka nanti tersusun rapi, siap untuk ditunjukkan di hadapan semua orang. Telepon genggam di meja berdering pelan. Dina mengambilnya dan melihat nama Lia, sahabatnya, di layar. Assalamualaikum, Din. Kamu udah siap? Suara Lia terdengar tegas namun penuh kekhawatiran. Waalaikumsalam. Siap tapi jujur, aku masih deg-degan, Li. Kamu nggak sendirian. Aku sama beberapa orang yang kamu percaya akan ada di sekitar lokasi. Kalau ada apa-apa, kami siap turun tangan. Dina menghela napas. Makasih, Li. Aku nggak akan mundur. Aku harus selesain ini. Setelah menutup telepon, Dina duduk sebentar, memejamkan mata. Kenangan beberapa bulan terakhir kembali terlintas, teror psikologis dari Rizal, tatapan penuh kecurigaan dari mertua, desas-desus di telinga keluarga besar yang menuduhnya perempuan murahan. Semua itu terasa seperti duri yang menancap di dada. Hari ini, ia akan mencabut duri itu, sekaligus mengembalikannya pada mereka yang menanamnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Acara keluarga akan dimulai pukul 11. Dina mengambil tasnya, memasukkan ponsel dan satu map berisi dokumen penting ke dalamnya. Sisa bukti lainnya sudah ia titipkan pada Lia untuk dibawa secara terpisah, untuk berjaga-jaga jika Rizal atau seseorang mencoba mengambilnya darinya. Perjalanan menuju rumah besar keluarga Rizal terasa panjang. Mobil yang Dina tumpangi melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai ramai. Pandangannya tertuju keluar jendela, melihat lalu lalang orang yang tak tahu apa-apa tentang badai yang akan segera pecah di balik dinding rumah mewah itu. Ketika mobil berhenti di depan gerbang besar bercat putih, Dina menarik napas panjang. Rumah keluarga besar Rizal tampak megah, dengan taman yang tertata rapi dan lampu gantung besar di teras. Ia turun dari mobil dengan langkah pasti, walau di dalam dadanya, jantung berdetak kencang. Dari kejauhan, ia bisa melihat beberapa anggota keluarga sudah berkumpul di halaman, mengenakan pakaian rapi. Beberapa di antaranya menoleh begitu melihatnya. Ada tatapan sinis, ada pula yang hanya pura-pura tak melihat. Dina masuk melewati pintu utama, langsung disambut oleh aroma wangi bunga segar yang memenuhi ruangan. Balon dan pita hiasan tergantung di langit-langit. Di tengah ruangan, meja panjang sudah dipenuhi hidangan mewah. Di ujung ruangan, Rizal berdiri berdampingan dengan kedua orang tuanya. Ia mengenakan setelan jas hitam, wajahnya menampilkan senyum yang tidak sampai ke mata. Tatapan itu menusuk Dina, penuh dengan rasa ingin menantang. Mertua Dina, Bu Ratna, menyempitkan mata begitu melihatnya, sementara Pak Arman hanya mengangguk singkat. Dina membalas tatapan mereka dengan tenang, meskipun di dalam dirinya ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Ia tahu, sebentar lagi semua mata akan tertuju padanya, bukan sebagai tertuduh, tapi sebagai pihak yang membawa kebenaran. Dina datang juga. Suara salah satu sepupu Rizal terdengar dari samping, nadanya penuh sindiran. Kirain gak berani muncul. Dina hanya tersenyum tipis. Kenapa? Takut kalau aku muncul? Ucapnya pelan, tapi cukup untuk membuat sepupunya itu terdiam. Langkah Dina membawanya ke sudut ruangan di mana Lia sudah berdiri, berpura-pura sibuk melihat dekorasi. Lia menatapnya singkat dan memberikan kode dengan anggukan kepala kecil. Itu artinya semua orang yang Dina minta untuk hadir sebagai saksi sudah berada di posisi masing-masing. Musik lembut mulai terdengar, tanda bahwa acara akan segera dimulai. Semua tamu diarahkan duduk di kursi yang tersusun melingkar. Di tengah lingkaran, ada podium kecil untuk memberi sambutan.
Dina duduk di barisan agak belakang, tepat di dekat salah satu pintu keluar. Posisi ini sengaja ia pilih, memudahkannya untuk bergerak nanti. Suara pembawa acara mulai mengisi ruangan, membacakan susunan acara. Satu persatu anggota keluarga besar naik ke podium untuk memberikan ucapan selamat kepada pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Semua berjalan lancar, penuh tawa dan tepuk tangan, setidaknya di permukaan. Dina memandang jam tangannya. Hanya tinggal beberapa menit sebelum bagian acara yang ia tunggu tiba. Sesi, pesan dan kesan keluarga, di mana siapapun boleh berbicara. Saat itulah ia akan maju, membawa semua bukti yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan ini. Rizal melirik ke arahnya dari seberang ruangan, seakan mencoba membaca pikirannya. Tatapan itu penuh peringatan. Tapi Dina tidak menunduk. Ia menatap balik dengan sorot mata yang membuat Rizal mengerutkan kening. Detik-detik terasa berjalan lambat. Dina menggenggam map di pangkuannya erat-erat, merasakan kertas-kertas di dalamnya seperti bergetar mengikuti degup jantungnya. Lia, yang duduk tak jauh darinya, memberi isyarat dengan jemarinya, 3 menit lagi. Suara pembawa acara kembali terdengar. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pesan dan kesan dari anggota keluarga. Siapa yang mau berbicara lebih dulu? Dina menarik napas panjang, mempersiapkan diri. Tangannya sedikit berkeringat, tapi langkahnya sudah mantap. Ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali.